Terang-terangan, Menko Polhukam Mahfud MD mendapat tawaran dari Presiden PKS, Ahmad Syaihu, untuk jadi cawapres pendamping Anies Baswedan. Namun, Mahfud bilang, jangan saya menjawab tawaran tersebut. Pada April lalu, Presiden PKS Ahmad Syaihu tidak memungkiri berkomunikasi dengan Mahfud MD. Komunikasi keduanya untuk menjalin silaturahmi, sekaligus bertanya ketertarikan Mahfud untuk menjadi cawapres Anies Baswedan. Saya, khususnya hari-hari ini, banyak bersilaturahim dengan tokoh-tokoh bangsa, dalam rangka mencari siapa pasangan Pak Anies Rashid Baswedan. Tentu ini banyak yang muncul di survei-survei. Nah, itu saya berusaha untuk mendatangi, kata Syaihu kepada wartawan, di DPP PKS, Jakarta Selatan, Selasa, tanggal 18 April tahun 2023. Saat itu, Syaihu menyebut kedatangan dirinya ke tokoh-tokoh potensial, akan dilaporkan ke Majelis Syuro PKS. Ia menyebut, ada tokoh yang ingin disebutkan secara langsung, namun ada pula yang tidak. Berkomunikasi, dan mungkin setelah lengkap saya akan melaporkan kepada Ketua Majelis Syuro, dan akan dibawa ke musyawarah Majelis Syuro. Banyak tokoh-tokoh, ada yang ingin disebutkan secara langsung, ada juga yang tidak. Saya kira nggak perlu disebutkan, tapi sebagiannya sudah muncul, barangkali di media-media, tutur Syaihu. Ketika ditanya, apakah salah satu tokoh yang didatangi adalah Mahfud MD, Syaihu membenarkan hal itu. Ia menyebut, pertemuannya dengan Mahfud untuk berbagai pandangannya sekaligus bertanya, ketertarikan Mahfud menjadi cawapres Anies. Itu tadi kita bilang, kita silaturahim ke Pak Mahfud, tokoh-tokoh yang lain juga akan kita datangi silaturahim. Kita minta tanggapannya, kita minta saringnya, bahkan kita tanya juga minatnya untuk mencawapreskan. Karena saya saat ini, fokusnya mencari cawapres, imbuh Syaihu. Cerita tawaran menjadi bakal cawapres Anies, dari Presiden PKS Ahmad Syaihu, kembali diulas Mahfud MD, usai rapat dengan Komisi 1 DPR RI. Mahfud menolak tawaran tersebut, dengan alasan khawatir, Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) pendukung Anies akan pecah. Mahfud mulanya mengulas pesannya ke Denny Indrayana, untuk menjaga tiket Anies maju di Pilpres. Menurutnya, hal itu juga ia sampaikan ke Presiden PKS, Syaihu, yang sempat bertandang ke kediamannya. Saya pesan ke Denny, tolong itu dijaga, jangan sampai, dari internalnya nanti yang gagal. Kan gitu, kalau pemerintah nggak akan ikut-ikut, kata Mahfud, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin, tanggal 5 Juni tahun 2023. Mahfud, lantas menceritakan momen dirinya, sempat ditawari menjadi pendamping Anies untuk Pilpres 2024. Di posisi tersebut ia menolak tawaran Syaihu. Saya sampaikan juga itu, kepada Ketua Umum PKS, Pak Syaihu, ketika datang ke rumah saya menjajaki, bagaimana kalau Bapak menjadi cawapresnya Anies. Saya bilang, jangan saya, nanti malah pecah, tutur Mahfud, menceritakan kembali momen tawaran itu. Anies kalau nanti koalisinya nggak setuju, malah Aniesnya nanti nggak dapat tiket, kalau partainya satu keluar. Sama pesan saya kepada Denny. Nah, saya akan jaga pemilunya, agar pemilu terselenggara, itu saja, imbuhnya. Cerita Mahfud tersebut sesungguhnya menegaskan, jawaban Mahfud MD, usai dikunjungi Ahmad Syaihu. Mahfud mengatakan, pertemuan itu membicarakan seputar kalender politik 2024. Benar, saya mendapat kunjungan Presiden PKS, Pak Syaihu, pada tanggal 15 April pekan lalu. Beliau didampingi oleh sahabat saya sejak di DPR, tahun 2004 sampai dengan 2008, Pak Al-Muzamil Yusuf. Pak Al-Muzamil adalah wakil Presiden PKS. Ada juga Wasekjen PKS, dan aktivis PKS, Yokya Abdul Aziz, kata Mahfud, saat dikonfirmasi awak media, Selasa, tanggal 18 April tahun 2023. Kami berdiskusi tentang kalender politik 2024. Saya menyatakan bahwa, pemilu 2024 akan jadi. Pemerintah akan mengawal kalender konstitusional itu. Lanjutnya, Mahfud menuturkan, dalam pertemuan itu, mereka juga membahas masa depan Indonesia. Mahfud menyampaikan, dirinya dihadiahi buku oleh PKS. Kami berdiskusi tentang masa depan Indonesia. Saya dihadiahi buku, yang dibuat oleh PKS, berjudul, Merawat Indonesia, ujarnya. Saat ditanya soal tawaran menjadi cawapres Anies, Mahfud mengaku hanya membahasnya sekilas.
Dia menyebut, yang perlu diutamakan agar tiket pencapresan Anies tidak hilang dan koalisinya solid, jangan menggait cawapres di luar parpol koalisi perubahan. Terkait pasangan capres-cawapres, rasanya itu hanya pembicaraan sekilas. Saya bilang, yang harus diutamakan adalah agar koalisi 3 parpol pendukung Anies tetap solid, supaya tiket yang sudah di tangan tidak hilang. Jangan sampai mengajak cawapres dari luar parpol, tapi koalisinya malah pecah, ucapnya. Mahfud mengaku, tidak memberi jawaban iya atau tidak, terkait tawaran menjadi cawapres Anies. Sebagai bagian dari pemerintah, Mahfud akan fokus mengawal pemilu berlangsung sesuai jadwal. Saya tidak menjawab, ya atau tidak, sebab, fokus saya adalah mengawal pemilu agar berlangsung sesuai kalender, pungkasnya.